ngobrol, ngobrol, obrolan yang ceratah. Ngobrol, ngobrol, obrolan yang ceratah. Halo Bray, Halo Bray. apa kabar? Apa kabar? Iya. Barang udah. Baik gak? Baik Bray. Sehat? Iya sehat Bray. Sehat? Iya. Keuangan sehat pasti? Alhamdulillah Bray. Alhamdulillah. Bray, Tahu Bray? nih gue tunggu-tunggu nih Bray. Iya tahu. Banyak requestan nih kan, di ngobrol nih, gua Iya. scroll-scroll. Katanya, Bang datengin ini dong, Bang datengin ini dong. Iya benar Bray. Anak Ciledug juga nih. Musisi Ciledug. Kita Musisi langsung panggil aja kali ya. Panggil aja Bray. Langsung aja ya. Oke. Jang, masuk Jang. Ya Mas Jar. Weh, tepuk tangan lu kali ini, weh. Jang Kijang. Jang Kijang. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Oh, Jang nih lu, penonton ngobrol lu, dicari-cariin mulu nih lu nih. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat nih? Perjalanan bagus nih. Alhamdulillah puyeng dikit. Puyeng dikit. Sibuk kan nih? Thank you banget nih udah datang-datang ke ngobrol begini nih. Santai-santai kita seru-seruan di sini. Iya, soalnya- Having fun di sini. Soalnya banyak banget nih request-requestan kan, Bang datangin Kojang, Bang. Kemarin tuh yang si mural-mural. Mural-mural graffiti. Bawa gua tuh, gua nonton tuh. Kontol panjang gitu ya. Jang, gua mau nanya-nanya banyak nih. Iya. Lu kan ibaratnya bisa dibilang seniman atau musisi lah. Hmm. Ciledug nih ibaratnya ya. Kita kan seputar Ciledug nih. Masih satu daerah lah. Itu kira-kira susah nggak sih jadi musisi? Nggak sulit sih ketika lu berada di tempat yang bisa menjadi bahan buat lagu-lagu lu gitu loh. Masalah ketika gue berada di tempat yang unik gitu loh. Jadi misalkan gue nongkrong kesini, gue nongkrong kemana-mana, gue selalu lempar pertanyaan aja di situ. Tapi itu hobi lu? Itu hobi gua. Hobi lu? Hobinya dari situ, dari awal-awal nulis kayak dari situ awalnya. Berarti lu bikin lagu sendiri tuh, Jang? Bikin lagu sendiri, semuanya sendiri. Semuanya sendiri. Emang dari ibaratnya dari kecil emang lu ibaratnya suka Hobi musik sih, lah ya. Hobi, musik, bener, ya, hobi. Tapi lu jalan genrenya ke arah mana sih, Jang? Gua rap. Lu rap dari Rap. kecil apa gimana tuh? Gua sebenarnya dulu akustikan. Jadi sebenarnya gua pribadi sih suka semua genre sih. Lu suka semua genre. Karena kita nggak mungkin kan monoton yang lu misalkan Itu denger aja. itu mulu. Gua Ya, tetap benar. universal gitu loh. Hmm. Tapi gua jatuh cintanya di rap gitu Lu loh. jatuh cinta di rap di umur Di umur ketika gua SMP-an lah. di SMP. Nah, umur lu sekarang berapa tuh? Waktu SMP sekarang gua umur 21 tahun. Masih muda. Sibukan lu Masih apaan, muda. Jang? Sorry nih, mau tadi tanya yang ini umurnya ya? Masih muda. Jangan ngomongin umur dari Jang dah. Gak enak, sama samping. Nah, di umur lu yang 21 nih, Jang. Kesibukan lu apa nih? Gua sekarang gawe, gua ngajar di guru les private sama ngajar ada di guru les Oh, lah. lu les private. Private gua. Pantesan gue denger-dengerin lagu-lagu lu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Lu muda enggak? Hah? Bahasa Inggris paham enggak? Paham gua dikit. Belajar sama Kojang nih. Iya. Lu ngajar usia berapa, Jang? Gua ngajar dari anak-anak kecil sampai yang gede-gede sih. Bukan yang tua-tua ya, yang gede-gede. Berarti waktu lu buat misahin hobi lu sama ngasal nge-rap nih sama jam kerja lu gimana tuh, Jang? Itu Kira-kira susah. sulit sih. Justru itu yang menjadi problem utama sih. Cuma gua ngerasanya Evanya, gue nemuin cerita-cerita unik dari keseharian itu sih. Keseharian itu. Dari keseharian gue ngajar, gue gawe, gue capek, gue di rumah jalan gue freestyle, gue bener-bener nulis lah. Karena gue lebih ke tulis sih. Lebih ketulis. Semuanya gue kalau pesan gue tulis gitu loh. Inspirasi lu dari ya kehidupan lu sehari-hari ya? Kehidupan sehari-hari, cerita-cerita temen gue. Karena ketika yang gue bilang tadi, gue nongkrong, gue lempar pertanyaan gitu. Misalkan temen lu curhat, ya gue dengerin aja gitu loh. Tapi sorry gue catet gitu loh. Bahkan gue minta puisi-puisi temen gue buat gue kumpulin, yang buat gue jadiin kayak, oh ini kayaknya buat jadi lagu, boleh nih cerita-cerita yang terjadi gitu loh. Kayak misalkan gue tabrakan aja, gue bahkan ketika gue nemuin tabrakan gue inilah gue catet buat ada sedikit di bawah body lagu gitu loh. Tapi lu masukin tuh? Gue masukin. Nah ini gue dikit lagi mau ngerilis lagu. Gue ya. Bisa nggak lu kira-kira bikin lagu buat dia ntar? Bisa nanti. Ntar kita tunggu ya. Pasti. Mantap Bisa. nih, galau cuy. Gila dibikin lagu sama dia. Ditunggu ya, Bre, ya, Jang ya. Nih, gue pengen nanya lagi. Siapa sih Jang Kijang? Jang Kijang pribadi. Nama sih. panggung apa gimana tuh? Apa Nama fans? panggung plus nama pribadi sih. Karena Jangki itu dan Jangnya itu dari nama gue pribadi Kojang gitu. Kojang. Gue nggak suka dipanggilnya yang ribet-ribet kayak nama-nama rapper sekarang kan Lil apalah, Yong apalah, gue enggak. Gue Jang aja. Jangki Jang. itu Jangki kayak dulu kayak pengedar ya orang-orang canggih lah.
Bahasanya pengedar ya. Anjir, bahasanya pengedar. Jangki ya, karena dulu gue berasal dari masa lalu yang kayak gitu kali ya. Jangki gitu. Nah, gue ngerasanya ya udahlah jangki, jang gitu loh. Dan sebenarnya jangki itu sebenarnya kalau di searching jang itu artinya sampah. Jang artinya sampah. Sampah. Lu bayangin lu bikin nama buat diri lu sampah gitu. Ya Tapi karena dalam arti sampah itu ada artinya nggak ada dalam sampah itu? artinya. Coba lu Karena jelasin. dulu orang yang paling gua anggap apa ya, berharga buat gua lah. Berharga buat Dia lu. tuh bilang ke gua, ngata-ngatain gua bahwa gua enak banget sama Kojang, ada sampah, nggak punya masa depan. Gua digituin. Oh, lu digituin. Jadi setiap gua capek atau gua lagi ngedown, gua selalu baca itu. Dia ngechat gua kayak gitu, gua enak sama Kojang sampah. Di situ gua mikir, ya udah gua sampah tapi gua bakal buktiin ke lu gitu loh. Buat motivasi. Ibaratnya motivasi buat gua gitu loh. Ibaratnya cacian mereka buat motivasi lu buat lebih Cacian, tinggi ya. bener. Anjir. Makanya Maksudnya gua kan Jang. 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 Nama itu. Nah, tentang lagu nih Jang. Gue mau nanya, kira-kira lu udah ngerilis berapa lagu sih? Gue ngerilis 3 lagu, 2 lagu pribadi. Yang terakhir itu gue featuring sama penyanyi. Ya shoutout lah buat penyanyinya tuh, vokalis anak-anak Tom Kill Jerry. Tom Kill Anak-anak Jerry, Popang iya, dulu, Popang anak dulu Popang kecil dulu tuh Tom ya. Kill Jerry. Vokalisnya gue featuring sama mereka, alhamdulillah sih lancar banget sih. Oh, di zaman-zaman gue tuh Jang, zaman-zaman gue ngeband juga ada Tom Kill Jerry. Tom Kill Jerry, bukan Tom Kill Jerry ya. Iya, Tom Kill Jerry. Lagu udah 3, itu lu garap sendiri Jang apa gimana? Garap sendiri dan cerita-ceritanya juga banyak kisah dari situ sih. Dan nyeleneh juga mungkin gitu loh. Nyeleneh. Karena ya emang kejujuran, maksudnya yang gua mau ya gua tulis gitu loh. Salah Dan- satu yang nyeleneh coba lu jelasin. Mungkin ada di lagu gua ya yang udah pernah denger, Breaking News ada, Self Love ada. Kalau Self Love itu ceritanya Self Love, ya, gua. Self Love. Gua Gua bikin sama nonton anak Ciledug nih. Genduk ya, tahu gua ya. Ciledug nih represent. Itu gua bikin pas banget, gua habis dipecat anjir. Lu habis dipecat gawe. Gue habis dipecat gawe dan gue ngerasa kayak gue ngelampiasinnya, gue pengen banget nge-rap dari dulu, pengen banget bikin lagu gitu loh. Habis gue dipecat, gue suntuk banget. Akhirnya gue ngerasa self love gue gitu loh, kecintaan gue terhadap diri gue gitu loh. Ya. Ya, yang gue suka nge-rap, di situ gue nge-rap. Berarti itu lagu pertama tuh. Lagu pertama self love yang rilis secara ya inilah secara resmi lah gitu loh. Secara resmi. Bukan yang cuma cover-cover gitu loh. Karena kan awalnya kita bermula dari cover-cover itu gitu. Itu dari lu bikin lagu begitu, kira-kira rampung berapa lama sih Jang? Satu Itu lagu tadi aja juga. ketika memo gue udah penuh, ketika gue udah nulis keluh kesah gue kumpulin, jadi gue satuin gitu loh. Misalkan satu tema nih, misalkan tentang gue dari dulu zamannya gue nge-rap itu kan gue dari di sekolah ya. Kalau sedikit cerita itu gue dulu punya kayak grup beatbox gitu ya kan. Nah setiap gue lu beatbox juga dulu. iya gue aja tuh yang nge-rapnya di situ loh. Dan gue bawa cerita uniknya aja sih di situ gitu loh. Gue ambil kayak masalah gue dulu di sekolah gitu loh, gue bawa semuanya benar cerita-cerita temen gue. Karena di Breaking News itu sendiri juga tentang berita, Breaking News itu tentang berita yang nyeleneh. Berarti lumayan lama tuh jadi satu lagi ya. Lumayan lama dan kayak apa sih, gue tuh sih sebenarnya kayak gue orangnya nggak pikir panjang sih, kalau ngerilis udah rilis aja. Saja. Jadi ibaratnya lu nggak ada patokan lah. Gua Iya. mesti 2 bulan harus punya lagu. Enggak. Tapi lu ke depannya bakalan begitu kira-kira Jang. Bakalan Ibaratnya kan lu udah ibaratnya kan persentase naik nih ibaratnya nih. Pasti kan setahun atau 2 tahun ke depan lu bakal ada target nih, gua bakal Iya, jadi gimana. benar. Iya enggak? Gua bakal bikin lagu dan bikin album juga sih insya Allah sih. Nah, dari situ kan pasti kan lu udah wah gua dalam setahun gua mesti ada target 5 lagu misalnya. Gua sih nggak nargetin banget, tapi kayak ketika gua mau ngeluncurin aja sih, karena pribadinya gua ngerasa ya bikin lagu ya nggak cuma-cuma gitu loh, harus ada pesan yang dibawain di lagu itu kan, maksudnya nggak cuma melulu yang nggak ada isinya gitu loh. Iya, Gua sih, benar-benar mikirin ya harus ada isi yang jelas di dalam lagu itu gitu loh. Lu Mantap ya. di mana lu mantap. Tadi ya. Gelepus kau ya. Mantap ya. Apa? Gerangan ada apa? Minum Jang, minum dulu Jang. Ngopi. Lau. Kacamata pakai tuh. Gue penasaran, gue mau denger rapnya dia. Penasaran aja, Pak. Keluarin dikit tentang self Sekilas aja, sekilas self aja, apa? Pak. Iya. Self love. Breaking news. Ini news ya. Sekilas aja coba. Kilas aja. Ah. Mana yang lebih tragis, seorang ibu menangis ditolak 7 rumah sakit dan berakhir sadis. Belum selesai, segala obat ditakis, gugurkan 2 garis. Mereka mulai berbaris karena stok beras menipis. Tak mencoba puitis, tapi mana lebih tragis ketika muncul berita Mas Adam cukur kumis. Bener.
Wah, gila Jang, itu liriknya ngena banget Jang. Keci, nyindir dikit sih. Sentil dikit dah. Nyentil agak nyentil. Nggak tahu siapa yang kesentil dah. Paham nggak lu tadi? Apaan coba? Arti dari lagunya apa? Kumis. Jadi itu ceritanya muncul tuh rame berita kayak Rafathar demam tinggi ada di berita, terus ada Cupang Lee Min Ho mati, terus ada apa sih KKI jodohnya berinisial D, terus Mas Adam cukup kumis. Gue langsung kayak yang kayak gini diangkat gitu loh. Ya, apaan sih Ini, berarti ya? itu cerita nyata lagu Breaking News tuh yang ibu-ibu ditolak ke rumah sakit itu beneran. Ya, itu tahu nyata. gua beritanya ya. Itu kan nyata. Itu hanya pasiennya apa ya, barengan sama abang gue pas lahiran itu gue bawa. Maksudnya real yang ada di jalanan gitu loh. Maksud gue kenapa yang kayak gitu diangkat gitu loh. Sebenarnya itu kritiknya di situ lah di lagu Breaking News itu. Bermakna banget berarti artinya ya dalam lagunya. Gokil lah. Bermakna banget. Ibaratnya dia dicatat nih kesehariannya dia. Hmm. Dibikin satu lagu gue seni banget itu. Gile. Bisa kan bikin lagu, Bre? Nggak bisa gua. Nggak bisa. Lagu Batak gitu. Nah, nih Jang. Kira-kira lu udah berapa kali perform sih? Banyak. Gue baru karena kemarin gue pas buat rilis lagu tuh lagi COVID ya. Oh, lu rilis lagu lagi COVID. Itu Januari lah 2021. Iya 2021 kayaknya. 2021? Iya, tahun ini. 2021 ya. Iya, Januari awal itu udah COVID lah. Jadi gue juga kayak ngerasa industri musik lagi nggak ada panggungan, dan juga baru kemarin sih ada live streaming sama anak-anak dari kampus Mustopo sih. Lu? Ada era panggungan, iya. Proyek kedepannya lu bakal gimana tuh kira-kira? Project kedepannya yang solo ya lebih banyak panggungan aja sih kita, Iya, berarti kan- lebih ke jalan lah gitu loh. Ya semoga COVID-nya kelar dulu Jang ya. Iya. Ya enggak? COVID dulu Gue kelar. juga kangen Jang nonton konser live. Bener enggak? Bener. Gue juga pecinta musik gini-gini. Pecinta musik. Iya, dari dulu gua. Tapi gua yang agak-agak mellow Jang lagunya Agak buat mellow. kalsin cewek. Galau. Lu. Dulu zaman SMA gue gitu, gue tipenya akustik, gue suka nyanyiin cewek, tapi satu cewek bilang suara lu jelek banget dah. Lu gitu ya? Ya gue diem aja kayak anjing, kayaknya gue pengen banget jadi penyanyi dulu, tapi gue mikirnya ya kayak gue gak bakal nyanyi. Baca, menulis dulu tuh dari zamannya bolos di sekolah gitu loh, kita nge-rap freestyle sama teman-teman. Nah bolos itu unik lah. Sekarang gue tanya deh, gantian coba. Iya. Lu paling bolos, lu paling parah nih, lu bolos lu ngapain sekolah? Gue tanya dah. Gua Iya, Bolos. bolos untuk ngapain gitu? ya nggak ngapa-ngapain Jang. Gua jujur Jang ya, lu kalau mau ngorek gua bolos pas banget nih, pas banget. Emang kebandelan gua tuh pas bolos. Gua cabut 3 bulan Jang. Aduh, gue 2 Langsung bulan masuk ke lagi. UN. Cuman ngapain gua? Ke Stadion Benteng. Naik balik lagi. Udah kelar gitu doang. Gua cabut gua. Yang penting gua nggak sekolah. Gue bolos, gue ngapain? Nemu mayat. Hah? Nemu mayat. Lu nemu mayat? Nemu mayat. Makanya gimana nggak banyak lagu gue? Gue lagi mau berangkat sekolah. Ah. Gue ngeliat ke got lagi nyamperin temen gue. Pas gue ngecek, kok kayak ada orang itu. Ah. Gue diem kan. Kayaknya gue kagak kena apa-apaan, gue gitu-gitu ya kan. Gue ngeliat, Dan ada mayat. Ada situ ada mayat ya, kita keluarin dong ya, cerita-cerita unik kayak gitulah gitu loh. Maksud gue yang gue bawa kayak tabrakan di jalan lah, gue lagi bikin graffiti, ada orang jatuh dari lantai 2, gimana lu? Kalau kagak gue mati di situ anjir. Maksudnya cerita-cerita yang unik yang apa ya, ditulis dan lu coba masukin itu ke dalam lagu-lagu lu sih. Gue makanya jujur sih, temanya gue tuh Jangan tuh lebih ke jujur sih. Lebih ke jujur, yang mana dari hati. Semuanya yang dikeluarin ya dari ada aja semuanya gitu loh. Real ya, Real realitanya. Tapi teknik sendiri, rap sendiri itu susah kan?
Tekniknya Teknik sendiri tentang rap nih. gua Berarti kan konsonan kalau rap ya, yang setahu gue sih ya, yang nggak tahu kalau salah atau gimana ya. Biasanya rap itu konsonannya akhirnya sama, bener sih? ya kayak pantun gitu kali ya. Iya. Gua sih ngelihat ya banyak-banyak referensi rapper-rapper yang gua demen lah gitu loh. Di situ gua ngecoba buat oh style dia keren nih, style dia keren. Tapi ternyata ketika kita terlalu dalam buat nyanyiin lagu rapper tersebut, kita jatuhnya ngimitasi. Iya. Ngimitasi yang nggak baik. Jadi gue mencoba dari situ ya, gue tetap jadi diri gue sendiri gitu. Mau gue nggak aku terakhirnya mau nggak bodo amat gitu loh. Yang penting enak, orang dapat poinnya. Iya. Nggak harus terpaku sih sebenarnya untuk aku sih. Konsonan terakhir itu nggak harus sama sih sebenarnya. Nah, ini kayak kira-kira pertanyaan terakhir gue nih buat gue. Tentang lu live performance di Mustofo, ada kenangan tersendiri nggak sih yang Kenangan berhubung itu juga live performance gue. oh itu live performance dulu Pertama. grogi nggak dulu? Gue di kamar mandi, gue bengong anjing di wastafel gue gini. Iya. Gue dalam hati ngomong kayak, gue cabut kali ya. Begitu loh. Iya pertama kali. Ya, gue cabut. Dia aja kemarin dirondelin ibu-ibu doang anjir, kaku diem aja. Terus Ya gue merasa di situ hal yang gue pelajari adalah lu harus hargai diri lu sendiri dulu gitu loh. Pede lah. Ketika lu mau menguasain orang lain gitu Iya. kan, teknik menguasain orang kan ketika lu bisa bikin orang ngangguk-ngangguk gitu loh. Iya, Simpel. benar. Musik itu simpel gitu. Iya. Ketika orang udah ngangguk-ngangguk itu lu berhasil. Cuma kalau orang cuma diem ngeliatin lu nggak terbawa ya. Maksud gue di situ gue gagal. Nah di situ gue ngerasa gimana gue mau nguasain orang lain kalau gue aja nggak bisa nguasain diri gue sendiri. benar. Good luck ya. Terlebih gue sendokir. Ya kalau lu ngeband lah lu bisa basa-basi lah ya. Kabel copot. Iya. Bahasa bertot dikit ya. Lu sendiri. Gue sendiri, gue diem kayak gini ya kan. Lu stuck lu mampus. Iya. Nggak ada apa-apanya. Maksud gue kayak ya gue harus ngelakuin ini gitu loh. Gue di kamar mandi, agak drama sih. Ada suara-suara dari studio gitu, tau lah yang udah ditutup tapi masih ada keluar-keluar gitu. Gue gini aja gue diem. Gue keluar kagak ya? Gue mau pulang aja. Demi Allah gue mau pulang ya kan. Terus akhirnya lu ngatasin ini gue itu. Gue kencing kamar mandi nggak gue tutup anjing. Saking udah nggak kepikiran apa-apa, udah super grogi yang kayak bodo amat dah kamar mandi nggak gue tutup, gue kencing aja begini. Gue tolong kalau gue tutup anjir. Gue tutup, gue ngaca. Udah, maksud gue keluar dah. Lu keluar. Udah keluar aja deh. Pas ketika gue udah cek sound, gue ngeliat sekitar udah ngangguk-ngangguk, di situ gue langsung kayak udah lu kena sama gue gitu. Bawa suasana pas. Udah lu kena. Di situ lu pasti pede banget ya. Pedein aja. Tapi hacet tuh akhirnya tuh. Ya kembali lagi ke masing-masing performance-nya gimana yang udah nonton gitu. Asik. Gokil. Jang, semoga nih kedepannya nih doa ngobrol nih buat lu ya. Nanti lu juga kasih masukan-masukan buat ngobrol ya. Siap. Semoga ya Jang Kijang makin terus naik lah. Amin. Amin. Ibaratnya kan juga di umur lu yang masih muda nih, masih panjang perjalanan lu ya enggak? Amin. Ya semoga lu ibaratnya di Indonesia ini ya salah satu yang populer lah ibaratnya. Ya, gue sebenarnya pribadi ketika gue nggak mengincar banget kepopuleritasan gitu loh, tapi seenggaknya orang mendengar aja gitu loh, kayak misalkan Mendengar karya itu lu ya. apa ya, self love sendiri pun juga jadi pacuan gue buat kayak gue tuh dulu susah banget buat ngadepin diri gue gitu loh, gue yang stres parah gitu loh, gue yang hampir dulu sempat gue kayak nangis 2 bulan berturut-turut. Gue tiap pagi jalan kaki subuhan jam 5 gue nangis, hal-hal dikit aja gue nangis. Di situ gue kayak anjir ngelawan diri gue, ternyata yang paling susah dilawan tuh diri kita sendiri ya. Gue yang kayak gini ngelawan diri sendiri, gue bertarung dengan kesepian gitu. Dan gue ngerasa di rap itu apa ya yang bisa nge-switch hati gue jadi fun, jadi 100% happy ketika gue nangis. Pas gue denger lagu gue malah senyum gitu loh. Gue ngerasa ternyata cinta gue tuh di situ, di musik. Ketika nggak ada siapa-siapa ya musik cara lo buat mengekspresikannya gitu loh. Benar. Gua harapannya ya orang-orang bisa mungkin merasakan apa yang dirasakan sama gua gitu loh, yang mungkin punya cerita yang sama gitu loh, kayak maksudnya cerita-cerita jalanan lah untuk beberapa dari mereka yang udah sempet dengerin lagu gua gitu loh. Gua berharap mereka merasakan hal yang sama aja sih sebenarnya, poinnya gitu loh. Oke. Poin utamanya. Pesan-pesan lu nih buat anak muda lah, Jang ibaratnya masih belum nemu jalan nih ibaratnya. Masih bingung nih gue mau kemana sih, kira-kira gue masih begini-gini aja. Kalau lu kan ibaratnya gue udah jangan mau jalan nih, hobi gue sama insya Allah karir gue di satu jalan. Coba pesan-pesan lu Jang buat anak muda lah ibaratnya. Sama anak muda gitu. Sama anak muda, dia emang gak usah diituin, biarin aja dia. Kadang Di baik aku. Itu masa properti sih di baik. ya kadang orang takut buat memulai sih.
kadang orang takut mulai. Yang gue cek tuh orang-orang tuh takut untuk memulai dan apa ya? Mereka tuh terlalu mikirin dampak apa yang bakal datang ke dia tuh jauh gitu loh. Padahal mereka belum nyoba gitu loh. Kayak misalkan gue mau bikin lagu itu yang gue bertarung itu kayak gitu. Kayak misalkan gue mau bikin lagu nih, gue selalu mikirin kayak, ini orang dapat nggak ya intinya gue ya? Nanti reaksi orang apa ya terhadap lagu gue ya? Padahal intinya satu, ya lu mulai aja dulu gitu loh. Mulai aja dulu ya. Bener. Kalau kita nggak mulai kita nggak bakal tahu. Bener, makanya gue selalu teman-teman gue yang suka cover-cover lagu di IG, gue selalu ngechat dan ngasih semangat kayak, men, lu gue tuh senang banget ketika ada orang yang bilang gokil Jang, good luck bro, misalkan ngapresiasi gue. Iya. Itu hal kecil yang orang tuh bernilai besar buat orang tertentu gitu. Iya, bener. Kadang lu cuma ngomong, anjir gue dengerin lagu lu. Terus kayak misalkan adanya temen gue tuh dia ngapalin lagu gue dengerinnya kayak, oh ini yang rasanya lu diapresiasi gitu. Iya. Karena gue selalu merasa gue pengen berguna gitu loh. Dan ketika pesan-pesan tersebut tersampaikan dan orang sampai nge-rap, gue yang kayak ngerasanya anjing ini kesenangan gue di sini anjing ya. Gue senang banget kayak ketika mereka ngehargain apa yang gue tulis gitu. Bener. Makanya gue pesan-pesan ke mereka yang cover-cover di IG, ya lu rekaman, gue bilang kayak, ayo gue ada channel buat rekaman. Maksud gue kayak, udah lu lebih serius gitu loh. Kalau emang lu mau maju gitu loh, maksud gue jangan stuck di situ-situ aja, jangan lari di tempat gitu loh. Iya, betul, lu jangan takut nyoba. Jangan takut mulai. Sama lu tadi ya. Iya, maksud gue sesama kita yang bareng-bareng lah dan ngelakuinnya dengan cinta aja sih. Ketika lu berada di suatu tempat yang lu ngerasa, oh lu fun banget kayak. Bener Jang. Lu rela ngelakuin apapun totalitas sampai lu mampus juga di situ. Nah, itu salah satu ibaratnya ya ngobrol begitu Jang. Ngobrol seperti itu. Makanya Kita gua jangan takut nyoba maupun kira-kira views sikat terus, bikin terus, yang penting karya ya nggak Jang. Bener. Daripada kita pakai apa sih ibaratnya? Nah, hal-hal negatif. Mendingan kita buat Guna lah. begini. Iya. Nah, gue self love dan gue sendiri merepresentasikan arah dari gue yang dulunya buruk ke yang baik gitu loh. Orang-orang selalu yang kembali lagi sama orang yang bilang gue sampah tuh. Ya. Gue di situ mikir kayak, emang jadi orang baik kayak gimana sih? Simpel pertanyaannya kayak gitu. Emang jadi orang baik kayak gimana sih? Emang lu seburuk apa? Oke, emang bener gue di DO, gue semua keluar, gue pindah sekolah terus. Gue bagaimana masa lalu? Cuma dia nanya gitu dong, emang jadi orang baik kayak gimana? Gue kayak gitu selalu mikirin. Lama-lama gue nyakitin diri gue kayak, oh lu nggak bener, kayak lu jangan temenan sama Kojang gini-gini, lu ngapain sih mau sama Kojang? Gue digituin ke teman-teman gue. Di situ gue awal-awal gue dengerin mereka kayak, iya ya, gue ternyata nggak baik. Tapi lama-lama gue pikir kayak, fuck anjing, ternyata lu semua yang salah gitu loh. Iya. Lu semua pikiran lu sempit gitu loh. Lu nggak bisa menilai orang hanya dari cerita orang aja gitu. Di situ gue ngerasanya kayak, bagaimana sih menjadi orang baik gitu loh. Dan banyak apa ya sebenarnya dari lagu-lagu gue itu ya setiap harinya gue bagaimana gitu loh, gue menghadapi rasa-rasa itu yang susah lah buat ngelawan diri sendiri gitu loh, yang bener-bener lu harus hadapin tiap hari. Nah akhirnya lu bisa selamat dari itu. Makanya gue selalu ngingetin ke temen-temen gue yang masih kurang gitu kayak, udahlah yang bener-bener aja sekarang kayak gitu loh, kita udah sama-sama dewasa kayak itu teman yang baik bro menurut gue. Iyalah. Kalau gue bukan temen lu minum lah, Gimana? lu narkotik atau bagaimanapun, gue diemin lu. Tapi karena gue temen lu yang baik, gue ngajak lu keluar gitu. Iya. Gue ngajak lu keluar kayak udahlah. Nah, poinnya emang dari apa sih orang yang baik yang nasehatin teman Iya. biar jadi baik ya enggak? Gue ngajak mereka buat udah keluar sih, ngapain kayak gitu. Gue tuh begitu. Gue berada di circle yang orang semua totally minum semua, gue sendiri enggak. Gue apa ya? Bagaimana lu tetap menjadi diri lu di suatu lingkungan dan lu tetap nggak kebawa mereka, malah justru lu yang narik mereka. Kayak narik dia bener. Ya, Sekarang sekarang aja kita jangan ikut-ikut orang banyak. Kalau bisa orang banyak itu ikut kita. bener. Ide, Ada nggak tuh? Tapi justru dari habits mereka yang mungkin kurang baik, gue dapet cerita di situ gitu loh. Justru gue berterima kasih dari situ loh. Maksudnya dari cerita-cerita lo, dari cerita apa ya? Ya masa-masa kelam lo gitu loh. Gue bisa dari situ. Lu diem-diem ngerokok lu tiba-tiba lu. Asem bro, asem. Asem. Gitu, jangan kira-kira banyak nih pembahasan tentang dia nih produser nih. Banyak. Episode 2 sampai 3 ya biasanya. Bisa. Jang. Kira-kira pertanyaan ngobrol sampai sini dulu nih. Ntar lu promosiin dulu nih kira-kira YouTube lu. Oh YouTube gua, Iya, pertama follow iya. dulu IG gua Kojang X, di situ ada linknya di bio gua. Jangan Langsung lupa. dicek aja. Ya. Kalau di Spotify ada tuh Ya. Tanah Aura. Loncengnya. Loncengnya. Loncengnya jangan lupa. Subrek jangan lupa Iya. subrek. Kalau channel lu Channel gua Jang Kijang ada Jang di situ. Kijang. Ya, Jangan dengerin lupa lah. tuh, Jangan subscribe. dengerin. jangan lupa juga ngobrol jangka ya enggak? Ngobrol aja jangan lupa. Jangan lupa. Oke Jang, kira-kira pertanyaan kita sampai sini dulu nih. Pas
pasti nanti kalau ada Thank you waktu banget. pasti lu mulai nggak sibuk kita bahas Jangan lagi. episode selanjutnya lah. Gak, Pokoknya gue bakalan ngobrol banyak sama lu nih. Ngobrol Masih banyak yang bro. belum dibahas ya. Ngobrol Ya ya. banyak, ya. Semoga sehat terus, makin Amin. sukses terus ya Jang ya. Amin. Thank you banget ya Jang ya. Oke. Thank you man. Oke bro ya. Obrolan yang berat